Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berkacamata dan memakai topi layaknya seorang cover boy. Dia merupakan seorang detektif yang sedang ditugaskan untuk memecahkan sebuah kasus. Pria itu bernama Detektif Lau. Lau saat itu sedang asik dengan tugas-tugasnya sebagai detektif. Tiba-tiba tingkahnya diketahui oleh orang-orang dan komplotan Yakuza yang kemudian memburunya. Mengetahui akan hal itu, Lau berpura-pura pergi ke sebuah gang kecil untuk memancing sebagian dari komplotan musuhnya itu, dan terjadilah adegan perkelahian di sana. Berkat ilmu bela diri yang dimilikinya, maka dengan mudah ia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Namun tidak hanya sampai di situ, seketika ia hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba segerombolan orang kembali berdatangan mengepungnya, dan perkelahian kembali terjadi. Cerita berlanjut sampai detektif Lau tiba di kantornya. Ia kaget ketika tiba-tiba diserang oleh segerombol orang tak dikenal menggunakan senjata api. Ternyata, tanpa sepengetahuannya orang-orang itu sudah menunggunya. Mereka berniat akan membunuh Lau karena tidak mau ikut dengan mereka secara baik-baik. Beruntung beberapa kali Lau berhasil menghindar dari serangan dan dapat melarikan diri. Di tempat lain, terlihat seorang gadis cantik bernama Messi. Ia terlihat sangat kecewa karena gagal nikah dengan seorang pria pujian hatinya. Diketahui bahwa si pria brengsek itu tidak datang di hari pernikahan mereka. Pria itu menghilang begitu saja tanpa sebab yang jelas. Karena penasaran, Messi mendatangi rumah kediaman si pria tersebut. Namun sayangnya dia tidak menemukannya di sana. Ia malah menemukan si pria asing bernama Taeyong. Taeyong mengaku sebagai seorang pekerja desain interior rumah dan bangunan. Ia datang ke sana dengan maksud menemui si pemilik rumah bernama Takahashi, yang tak lain adalah calon suami Messi, untuk menagih hutang yang sudah lama tidak dia bayar. Tentu saja alasannya itu adalah bohong, karena Taeyong sebenarnya adalah orang suruhan ayah Messi yang dikirim untuk mengawal dan menjaga keamanan Messi. Hari berikutnya, Messi mendatangi bandara dan berniat pergi ke Jepang mencari Takahashi, calon suaminya. Terlihat bersamanya Taeyong juga ikut dengan alasan yang sama, yaitu bertemu Takahashi dan menagih hutangnya. Namun tujuan sebenarnya adalah menjaga Messi dari semua ancaman bahaya. Tak lama berselang waktu, mereka pun mendarat dan sampai di Jepang. Tanpa memperlambat waktu, Messi dan Taeyong langsung menuju apartemen Takahashi. Namun lagi-lagi Messi dibuat kecewa karena di dalam apartemen itu tidak ada siapa-siapa. Apartemen itu terlihat kosong seperti tidak dihuni selama beberapa hari. Di dalam kebingungan, tiba-tiba Messi dan Taeyong kaget dengan kedatangan beberapa orang bertampang kriminal masuk ke dalam apartemen, lalu mengepung dan menyerang mereka. Orang-orang itu adalah bagian dari Yakuza yang berniat menangkap Messi. Beruntung saat itu Taeyong mengeluarkan kemampuan bela dirinya dan melawan semua orang yang menyerangnya, sehingga ia berhasil membawa Messi kabur dari gedung apartemen sampai ke lantai bawah.
Di lantai bawah ternyata sudah ditunggu oleh gerombolan orang-orang Yakuza yang sengaja mengepung gedung apartemen. Sehingga dengan terpaksa Taeyong harus kembali bertarung untuk bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan Messi. Kemudian di saat sedang asik bertarung, tiba-tiba seorang gadis datang membantu Taeyong bertarung lalu membawa Messi masuk ke dalam mobil yang diikuti oleh Taeyong. Dan mereka pun berhasil meloloskan diri dari kejaran orang-orang Yakuza. Setelah sampai di sebuah tempat, gadis yang menyelamatkan Messi dan Taeyong dari kejaran Yakuza itu memperkenalkan mereka dengan bosnya, yang diketahui adalah detektif Lau. Lau menceritakan bahwa ia menyelamatkan Messi karena tujuan yang sama, yaitu menemukan Takahashi. Lau juga membeberkan bahwa orang-orang yang ingin menangkap mereka tadi adalah bagian dari geng Yakuza yang juga sedang mencari Takahashi. Mereka mau menangkap Messi karena tahu bahwa Messi adalah tunangan Takahashi. Messi tidak percaya akan semua itu. Lalu untuk meyakinkannya, kemudian Lau menceritakan awal mula pertemuannya dengan Takahashi, bahwa ia pernah ditemui oleh bos Yakuza yang bernama Yamada. Yamada ingin Lau menyelidiki istrinya yang berselingkuh dengan Takahashi, dan setelah melakukan penyelidikan, Lau berhasil mendapatkan semua bukti-bukti perselingkuhan istri Yamada dengan Takahashi. Namun saat Lau berniat memberikannya kepada Yamada, Lau malah dimarahi Yamada karena Lau terlalu lama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yamada meminta Lau untuk menemukan dan menangkap Takahashi yang sedang bersama dengan istrinya. Yamada tidak mau jika Lau gagal. Kalau tidak, dia akan membunuh Lau beserta dengan keluarganya. Lau lalu meminta Messi agar mau bekerja sama untuk dapat menemukan Takahashi. Lau memperlihatkan bukti-bukti foto Takahashi bersama dengan istri Yamada, yang membuat Messi terbakar api cemburu, sakit hati, dan kecewa dikhianati orang yang sangat ia cintai. Malam itu ia habiskan waktu di klub malam, menenggak minum dan bermabuk-mabukan. Keesokan harinya, Messi bersama Lau dan Taeyong menuju sebuah gedung di mana di sana ada terdapat loker penyimpanan Takahashi yang sebelumnya diketahui oleh Messi. Namun setelah mereka sampai dan membuka loker itu, tidak satupun ada petunjuk. Saat hendak kembali, tiba-tiba masalah muncul di mana mereka kedatangan orang-orang Yamada yang sudah mengepung dan siap menangkap mereka. Namun anehnya, di sana juga ada Yamada yang dari caranya berbicara dengan Lau, ketahuan bahwa Yamada dan Lau belum pernah bertemu apalagi saling mengenal. Di sini, Messi mulai curiga dan menyadari bahwa Lau sudah membohonginya. Puas berbicara panjang kali lebar kali tinggi, lalu Yamada pergi meninggalkan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Messi dan menghajar Lau dan juga Taeyong. Maka terjadilah baku hantam di sana. Aksi saling serang pun terjadi antara Lau dan Taeyong melawan segerombolan Yakuza sampai akhirnya mereka berhasil melarikan diri keluar dari gedung. Namun lagi-lagi musuh mereka bertambah banyak, maka tak ada jalan lain selain terus bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Di sela-sela pertarungan, Lau memberikan kunci mobil kepada Taeyong dan menyuruhnya pergi menyelamatkan Messi dari orang-orang Yamada. Sementara itu dia menyusul di belakang yang terus diburu oleh para Yakuza. Pertarungan pun terus berlanjut sampai pada suatu ketika Taeyong muncul dengan Messi mengendarai mobil sehingga Lau dapat melompat ke mobil tersebut. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para Yakuza. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba mereka berhenti. Messi yang penasaran dan menyimpan amarah mendesak Lau untuk berkata jujur apa adanya kepadanya, serta memberitahukan siapa Lau sebenarnya. Lau akhirnya mengakui kesalahannya, ia sudah berbohong tentang jati dirinya kepada Messi dan Taeyong.
Namun ia mengatakan bahwa apa yang ia katakan tentang Takahashi itu adalah benar adanya. Namun karena sudah terlanjur kesal dan marah, Messi tetap tidak terima. Ia meminta Lau untuk segera turun dari mobil lalu pergi meninggalkannya. Messi terus murung sepanjang perjalanan. Taeyong mencoba membuka obrolan dan mengajaknya pulang kembali ke Hong Kong. Namun Messi menolak. Ia masih ingin mencari Takahashi di Jepang. Merasa sulit membujuk Messi secara baik-baik, akhirnya Taeyong memukul pundak Messi hingga ia pingsan untuk sementara waktu. Dan Taeyong berencana membawa Messi ke Hong Kong secara paksa. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu tempat di mana Taeyong keluar dari mobilnya lalu menelpon ayah Messi dan memberikan kabar tentang keadaan dan keberadaan Messi saat ini. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Messi terbangun dari pingsannya dan diam-diam mendengar pembicaraan Taeyong sehingga ia tahu bahwa Taeyong adalah orang suruhan ayahnya. Lalu ia memutuskan pergi meninggalkan Taeyong. Saat kebingungan mencari Messi, tiba-tiba seorang gadis cantik menghampiri Taeyong yang langsung menyerangnya hingga terjadi pertarungan. Kemudian beberapa orang gadis juga datang dan menodongkan senjata kepada Taeyong hingga Taeyong terpaksa menyerahkan diri. Diketahui bahwa gadis-gadis itu adalah anak-anak buah Lau. Tak berapa lama berselang waktu, Taeyong sampai di ruangan Lau. Lau menceritakan tujuan dan maksudnya berbohong kepada Messi adalah untuk menyelamatkan Messi. Dan Lau juga menceritakan bahwa dia tahu jika Taeyong adalah seorang pengawal yang dibayar oleh ayah Messi. Lau meminta Taeyong agar pulang ke Hong Kong. Lalu dia yang akan mencari Messi dan menyelesaikan kasus ini. Namun Taeyong tak terima hingga terjadilah pertarungan antara mereka di mana dengan keahlian bela dirinya ia mampu mengalahkan Lau. Namun di sini Taeyong tidak berniat membunuh Lau. Ia hanya mengancam Lau jika tidak mau menceritakan semua yang ia tahu, maka ia akan merusak wajah Lau. Maka akhirnya Lau sepakat dan mereka pun berjanji akan bekerja sama. Di suatu tempat di mana setelah berhari-hari luntang-lantung di jalanan, Messi lalu ditemukan oleh Lau dan Taeyong, lalu membawanya ke sebuah tempat makan. Setelah makan, Messi berniat kembali ke Hong Kong diantar oleh Lau dan Taeyong. Namun di perjalanan mereka kembali mendapat masalah. Para Yakuza kembali menemukan mereka dan berniat akan membunuh mereka semua. Namun saat itu Messi berpura-pura dan mengatakan bahwa dia ada janji akan bertemu dengan Takahashi di suatu tempat beberapa hari lagi. Yamada pun percaya dan mereka pun membawa Messi dan melepaskan Lau serta Taeyong. Lau mengetahui bahwa sebenarnya Messi cuma berpura-pura dan berbohong. Karena sebenarnya dia sudah menahan Takahashi semenjak 6 bulan yang lalu saat terjadi insiden kecelakaan yang menimpa Takahashi bersama kekasihnya yaitu istri Yamada. Kemudian, Lau bersama Taeyong membawa Takahashi bertemu dengan Messi seperti yang sudah disampaikan Messi sebelumnya kepada para Yakuza. Saat melihat Takahashi benar-benar datang, membuat Messi kaget. Karena sebelumnya dia cuma mengarang cerita agar Yamada dan Yakuza tidak membunuhnya dan teman-temannya waktu itu. Di sela-sela pertemuan hangat mereka, tiba-tiba para Yakuza berdatangan. Yamada menghampiri Takahashi dan menyodorkan senjata. Ia ingin segera membunuh Takahashi, namun Takahashi mengancam jika dia mati saat itu, maka semua kejahatan Yamada akan terungkap dan tersebar ke seluruh dunia. Saat yang bersamaan, para polisi mulai bergerak, sedangkan Takahashi mendapat kesempatan merebut senjata dari tangan Yamada saat ia lengah. Akhirnya Takahashi menjadikan Yamada dan Messi sebagai sandera, lalu membawa mereka pergi. Lau bersama Taeyong berusaha mengejar Takahashi, begitu juga dengan para polisi laut pun ikut memeriahkan.
Mereka saling bekerja sama dalam aksi penangkapan dan pengejaran para penjahat tersebut. Sampailah di suatu kesempatan, Taeyong dan Lau mendapatkan target pengejaran di mana Yamada yang terjatuh dari boot berhasil diamankan oleh para polisi laut. Sementara Takahashi terpaksa menyerahkan diri setelah tidak ada jalan lain saat bootnya sudah hancur dan dia jatuh ke laut dikepung oleh para polisi. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Messi yang tersenyum manis karena bahagia ditemani Taeyong dan Lau bersama dengan para anak buahnya. Pesan dari film ini adalah Anda akan selalu merasa bahagia hidup bersama seseorang yang tepat, walaupun baru saja Anda kenal. Sedangkan Anda akan selalu merasa menderita jika bersama seseorang yang tidak tepat, walaupun Anda sudah lama mengenal dan bahkan sekalipun Anda sudah mencintainya.